Kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan saya sudah bersama koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Bung Akmal, terima kasih. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami, sudah meninggalkan mobilnya di tengah jalan, di pinggir jalan, kemudian ngojek ke sini, ya kan? Wah, ini asik ini, karena tadi saya sudah ngobrol dengan Bung Joy juga, ada harapan lah ya, kita menghadapi Jepang. Meski kita tidak boleh overconfident, tapi kira-kira kalau analisa Anda, apa yang harus kita siapkan dari tim Garuda kita ini untuk menghadapi tim Samurai Biru malam ini? Yang pertama, kita tidak boleh inferior berhadapan dengan tim sekelas Jepang ya. Karena inferioritas itulah yang membuat kita jadi punya mental kalah dan mental penakut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat dengan Bang Joy bahwa ini momentum buat Indonesia. Karena apa? Karena materi pemain kita kan sekarang materi pemain Eropa semua. Jadi kalau dengan materi yang sudah difasilitasi luar biasa oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sejauh ini, bahkan tadi saya lihat di dalam salah satu kabar, oleh Romani sudah mulai salaman lagi yang menandakan akan segera menjadi warga negara Indonesia sebagai seorang striker. Artinya materi pemain yang dimiliki oleh Sintayong saat ini adalah materi pemain yang bisa dibilang super untuk konteks Indonesia. Banyak pemain super termasuk di cadangan ya. Betul, betul. Dan inilah yang kemudian membuat ini targetnya ya tidak boleh kalah melawan Jepang. Walaupun kalau bicara peringkat mereka 15 FIFA, kita 130. Bicara market value pemain, kita cuma 597 miliar, sementara mereka 10 kali lipatnya 5 triliun gitu. Ini kan hanya gambaran angka, tapi dengan materi pemain yang ada saat ini harusnya kita bisa meraih hasil maksimal melawan Jepang ya. Kenapa? Karena terakhir kita main lawan Jepang kalah 1-3, ketika itu kan materi diasporanya baru Jauri Ahmad, kemudian Sen Patinama, Sandy Walsh, Justin Hubner, kemudian juga di tengah Ivar Jenner, di depannya Rafael Strijk. Baru sebatas itu pemain yang ada sekarang kan sudah ada Martin Pas, sudah ada Kevin Verdonk, sudah ada di depan Orat Mangun, kemudian di tengah Tom Hey, ditambah lagi ada Kevin Dix. Artinya harusnya ini bukan lagi pertandingan yang luar biasa. Artinya Jepang bukan luar biasa. Materi pemain kita sudah mirip kayak pemain Australia yang ketika kemarin menahan Jepang 1-1 di kandang Jepang. Iya. Cuma Bung Akmal, ini menarik nih analisanya Bung Joy tadi nih. Pemain-pemain kita ini kan mannernya udah Eropa. Betul. Tapi mereka jarang, khususnya Kevin Dix nih yang baru gabung ini kan sebagai grup ya, jarang bareng gitu loh. Betul. Nah, itu bisa jadi ancaman juga kan? Ya, ini problem. Kalau saya ngelihat misalnya kan kita panggil 28 pemain. Martin Messilgar tidak bisa datang karena kemudian harus istirahat karena penyembuhan cedera hamstring. Artinya tinggal 27 pemain yang tersisa kan saat ini. Ada 3 pemain yang menarik yang tidak dimasukkan line up pada malam hari ini adalah yang pertama itu di lini Egy Maulana Fikri, kemudian juga satunya lagi adalah Eliano Raiders. Jadi Eliano Raiders salah satunya pemain yang sudah tidak masuk line up di 2 pertandingan. Sebelumnya di Cina juga tidak masuk line up gitu kan. Padahal ekspektasi publik sepak bola Indonesia sangat luar biasa kepada pemain ini kan. Salah satu pemain yang diharapkan bisa memberikan warna baru. Artinya ada yang agak lain dengan Sintayong dalam pemilihan pemain. Mungkin sambil menganalisa atau mengamati dulu dari bangku cadangan. Ada hal-hal yang mungkin dalam tanda petik yang akan menjadi kejutan nggak dari Coach STY ketika kemudian memilih line up menurut dia seperti apa ketika menghadapi tim-tim negara tertentu begitu? Hari ini ada kejutan Bung Doni ketika kemudian Jakob Sayuri masuk line up. Pemain yang baru dihadirkan yang di pertandingan sebelumnya diundang tapi kemudian tidak bisa hadir karena mengalami cedera, sekarang masuk dan jadi pemain utama di starting line up. Sementara adiknya Yance Sayuri tidak masuk dalam line up. Artinya di sini ada kejutan dan itulah Sintayong selalu bikin kejutan. Kayak seperti misalnya sebelumnya ketika melawan Cina, tiba-tiba Witan Sulaiman masuk sebagai line up. Sebelumnya Marcelino Ferdinand masuk sebagai line up. Dan kejutan-kejutan ini saya harapkan ini bukan eksperimen Sintayong, tapi memang bagian dari strategi Sintayong. Karena sekarang pertandingan hari ini amat sangat ditentukan oleh strategi Sintayong. Iya, termasuk prediksi line up. Kita juga sudah nyiapin prediksi line up ya, versi redaksi NTV. Teman-teman mungkin bisa menayangkannya. Saya akan minta Anda dan Bung Joy juga komentarin, termasuk menganalisa bagaimana kira-kira line up ideal. Ya, line up ideal untuk melawan tim Samurai. Kalau saya sih gampangnya kita banyak-banyak makan sushi aja. Biar bisa ngadepin tim Jepang. Oke. Ini memang belum update ya, tapi nanti akan kita analisa lebih lanjut.
Saya ke Bung Joy dulu. Bung Joy, silakan komentar Anda. Ini prediksi line up kita. Oke. Kalau masang 3-4-3 lawan tim seperti Jepang bunuh diri menurut saya ya. Karena 3-4-3 itu adalah formasi yang sangat ofensif. Artinya dari awal Indonesia akan berusaha menguasai permainan, ball possession dikuasai, lalu menggiring pemain-pemain Jepang ke belakang untuk menekan. Nah ini menurut saya tidak terlalu dimungkinkan dengan situasi Jepang yang menurut saya memang harus kita akui kualitasnya sedikit di atas Indonesia. Meskipun yang seperti Akmal bilang tadi, kualitas Indonesia juga udah mirip-mirip dengan Australia yang bisa menahan Jepang kan. Tapi Jepang menurut saya memang ini agak berbeda. Lawan Australia menurut saya dia tidak terlalu bermain maksimal. Bahkan cenderung santai, cenderung dalam tanda kutip meremehkan gitu ya. Nah ini saya lebih yakin Sintayong akan pasang 5 pemain di belakang. Kemudian 3 di depan atau 4 di depan dengan 1 pemain yang akan ditugaskan untuk menjadi target man. Itu kalau tidak Rafael Struijk, menurut saya ya bisa saja Ratgar. Tapi kan Indonesia tidak punya pemain yang betul-betul pada posisi nomor punggung 9, itu persoalannya. Tapi Struijk menurut saya akan jadi pilihan, jadi target man di depan kalau formasinya 5-4-1 gitu loh. Tapi menurut saya agak muskil untuk 3-4-2-1 atau 3-4-3 karena itu formasi yang lebih ofensif daripada 4-3-3. Jadi menurut saya untuk melawan tim seperti Jepang, kalau lawannya misalnya Bahrain atau bahkan Arab Saudi bisa 3-4-3. Tapi melawan Jepang agak terlalu riskan. Dalam hemat saya memang akan memperkuat lini tengah. Kalaupun 3 di belakang, di tengah akan ditumpuk 5 gitu loh. Dengan tugas pemain-pemain yang ada di sayap, entah itu Sandy Walsh atau Verdong atau siapapun yang ada di sayap itu tugasnya lebih ke membantu pertahanan dan membantu serangan secepat mungkin. Tapi apakah mereka bisa berlari naik turun 70 meter selama 90 menit juga menurut saya agak meragukan. Jadi menurut saya lebih berat ke pertahanan, terutama kalau kita bicara 45 menit pertama. Jadi saya nggak terlalu yakin dengan 3-4-3 atau 3-4-2-1. Agak terlalu berisiko lawan tim seperti Jepang. Oke, Bung Akmal, ini saya ngintip dari akun Instagramnya Timnas Indonesia ya. Sudah keluar kan, ini line up-nya kan. Dan ini debut pertama Kevin Dix, dia turun. Tadi Jakob, kemudian menggantikan Sandi ya. Nah, coba Anda analisa soal line up kita ini. Saya melihat bahwa Sintayong ketika melawan tim yang levelnya di atas, dia akan memainkan strategi compact defense. Istilahnya kalau dulu parkir bus, sekarang parkir pesawat. Jadi kalau lihat seperti yang dikatakan oleh Bang Jo ini benar, Sintayong akan memainkan 5 pemain di belakang, 5-4-1. 5 di belakang, 3 diantaranya adalah back Jay Inces, kemudian juga Rizky Ridho dan Hubner. Sementara back kanannya Kevin Dix, back kirinya Kevin Verdong, 5 di belakang. Kemudian 4 di tengahnya, Yakob Sayuri di kanan, Tom Hey dan Nathan Choa Aon di tengah. Kemudian di sektor kirinya Orat Mangun, depannya hanya menyisakan Rafael Struijk. Artinya pola ini yang akan digunakan oleh Sintayong, apalagi Sintayong menyatakan bahwa dia menargetkan 4 poin dari 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini melawan Jepang dan Arab Saudi. Artinya saya memprediksi bahwa Sintayong bertekad untuk mengambil 1 poin melawan Jepang. Nah, kalau mengambil 1 poin melawan Jepang, artinya dia akan memainkan strategi ya kompleks defense itu, gitu kan, untuk kemudian sedapat mungkin tidak memberikan ruang kepada para pemain Jepang untuk bisa membobol gawang Martin Paes. Dengan layup seperti ini, sekuat apa benteng pertahanan kita? Dan yang paling membedakan kan Jepang ini berbeda misalnya dengan Australia yang bermain agak lebih stylish gitu kan, atau kemudian Bahrain atau kemudian Cina. Jepang ini bermain dia semua posisi bisa menyerang. Itu yang membedakan Jepang dengan tim-tim lain kan. Kalau kita lihat misalnya jumlah gol yang dicetak Jepang sepanjang babak kualifikasi Piala Dunia ini, 39 gol dicetak total dengan 1 gol kemasukan, dan itu pun kemasukannya bukan dari pemain lawan tapi dari pemain dia sendiri, bunuh diri ketika melawan Australia. Artinya Jepang selain sangat produktif, sangat tajam, pertahanannya juga sangat kokoh. Dan ini yang menurut saya akan sangat merepotkan. Oke, Ueda tidak main. Ueda adalah pemain yang mencetak 2 gol ketika kita kalah 1-3 lawan Jepang di Piala Asia. 1 golnya lagi bunuh diri Hubner. Tapi tanpa Ueda masih ada Koki Ogawa. Ini pemain yang satu tim dengan Verdong di Megen kan, di Nech. Ini akan sangat menarik ketika pemain ini nanti bertemu dengan Verdong. Dan juga ya kalau kita lihat ya ada
Kubo, ada Minamino, ada Mitoma, ada Doan. Saya pikir ini materi Jepang adalah materi yang terbaik, bahkan pemain inti dengan pemain cadangan hampir sama. Jadi menurut saya ini akan menjadi kerja keras buat lini pertahanan Indonesia untuk bisa meredam agresivitas permainan Jepang. Ya, Bung Joy, bagaimana membaca pelatih Hajime Moriyasu? Dia apakah maksudnya begini, tim Jepang itu akan mengunderdogkan Indonesia atau dia respect sehingga akan berpengaruh pada gaya bermain mereka di lapangan? Anda bacanya seperti apa kira-kira? Kalau dari kalimat-kalimat yang dia luncurkan pada jumpa pers, memang dia sama sekali tidak menganggap remeh Indonesia. Ya. Dan untuk melawan Indonesia dia harus bermain dengan pola yang memang sudah baku ya. Kalau pola bakunya Sintayong dan pelatih Jepang ini kan hampir sama. Dia pakai 3-4-2-1. Memang Jepang ini kan karena kualitasnya memang sudah kelas level dunia. 4-3-2-1-nya ini bisa berubah menjadi kalau lawan dia lebih kuat, ini Doan yang posisinya di tengah bisa ke belakang, Mitoma bisa ada di belakang, kemudian Wataru Endo akan menjadi pemain yang lini kunci di tengah, tapi formasi baku dia adalah 3-4-2-1 dan itu yang akan dihadapi oleh Indonesia, serangan-serangan yang sangat frontal menurut saya. Nah, ini yang saya bilang kalau pertarungan di lini tengah Indonesia bisa imbang, Tom Haye bisa melakukan intercept seperti biasanya, Nathan Choaon bisa berkelahi seperti biasanya. Ini akan jadi pertarungan yang sulit bagi Jepang. Meskipun saya tetap yakin ball possession-nya mereka tetap akan lebih banyak karena memang mereka kan sekali lagi bermain secara bersama tuh mungkin udah hampir 2 tahun lebih ya. Iya. Jadi memang kekompakan, determinasi antar grup kecil di tiap lini serang atau di lini pertahanan itu kan udah terjalin lama sekali dan ini yang tidak terjadi pada beberapa pertandingan Indonesia terutama. Ini yang saya kira jadi PR besar. Tapi kalau saya lihat dari perilakunya pemain-pemain Jepang, mereka tetap akan mempertahankan polanya yang sangat ofensif, bermain cepat, passing-passing akurat dan letal ya, mereka sangat mematikan di lini depan. Ini yang harus diwaspadai oleh lini belakang Indonesia. Iya, mereka kan bondingnya lebih kuat ya, karena sudah bermain dalam satu tim sudah cukup lama. Tapi tadi Bung Joy Anda katakan, modal PD yang kita miliki bukan satu-satunya. Nah, kita perlu modal apa lagi untuk menghadapi tim kuat Jepang ini? Ya, tentu saja harus bertarung mati-matian ya. PD, seperti Akmal bilang tadi kan jangan inferior, yaitu harus gitu ya. Kalau inferior udah kalah duluan lah pasti. Nah, PD ini nomor 1. Yang nomor 2 ya masuk lapangan itu dengan janji main sampai patah-patah kaki istilahnya gitu. Nah ini yang mau nggak mereka bertarung seperti itu. Tapi kalau kita dengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Jai, harusnya kan si pemain lain ini mendengar apa yang dikatakan Jai ini kan dengan bahasa Inggris yang sangat jelas. Ya kan, demi negaramu, demi kehormatanmu, demi keluargamu. Nah ini yang menurut saya harus ditanam di benak setiap pemain dan mereka bertaruh kalau demi keluarga, demi negara, demi kehormatan kan nggak ada kata lain, mati-matian di lapangan kan. Itu menurut saya selain PD ya mati-matian di lapangan, kejar semua bola. Meskipun harus saya katakan sekali lagi kalah melawan Jepang bukan aib gitu loh ya kan. Jadi main aja seenaknya, semampunya, seindah-indahnya dan berikan yang terbaik. Kalau kalah pun nggak apa-apa, nggak aib. Kalau bisa draw itu udah hebat banget, gore banget gitu lah. Kalau bisa menang ya mukjizat. Tapi kan semua peluang itu tetap ada. Nah, kalau bisa bertahan dalam 45 menit, siapa tahu bisa curi gol gitu ya. Dan bisa bertahan terus, bisa menang, bisa imbang. Tapi kalau lolos tidak terlalu fokus lagi di babak kedua, ya bisa kegolan lebih banyak. Ya, jadi semua menurut saya butuh konsentrasi yang sangat tinggi dalam 90 menit. Iya, dan seperti yang kita yakini Bung Akmal, bola itu bunder. Ya, bisa menggelinding kemana saja. Dan saya yakin mujizat itu nyata. Ya kan? Ya mudah-mudahan malam ini dengan doa 270 sekian juta orang Indonesia turun ke GPK itu. Cuma ya kalau bicara statistik, dari 4 pertandingan terakhir kan memang Jepang tak terkalahkan. Betul. Ya kan? Sementara kita 3 kali imbang, 1 kali kalah. Ya kan? Nah, apa yang kita butuhkan selain data statistik, selain confident untuk menghadapi Samurai Biru?
Ya, kalau kita bicara kilas balik, misalnya Jepang pernah menyerah tanpa syarat dengan Indonesia. Artinya semangat nasionalisme itu yang harus kita Itu bawa ya, di lapangan. iya. Dan apakah itu sudah tertanam di tim kita yang bisa dibilang multi ras saat ini kan? Sudah disemangati sama sudah kapten disemangati kita loh. sama kapten dan saya pikir itu yang paling penting. Tapi menurut saya kunci pertandingan ini bukan di semangat pemain, bukan kemudian di motivasi pemain, tapi ada di strategi Sintayong. Ini yang saya tunggu. Kualitas dan tangan dingin Sintayong ini akan sangat terlihat ketika berhadapan dengan Jepang. Artinya kalau kita bermain terlalu defense ke dalam, itu kita tinggal nunggu waktu saja untuk kemudian kebobolan gitu kan. Artinya gaya bermain seperti itu yang agak sangat riskan buat kita. Artinya sudah dari awal kita bertahan terus untuk tidak kebobolan. Nah ini yang akan sangat berbahaya karena Jepang punya berbagai cara untuk melakukannya. Jadi ini yang paling penting menurut saya adalah saat ini adalah penentuan sejauh mana tangan dingin Sintayong meramu tim ini untuk menghadapi tim nomor 1 di Asia. Artinya kalau Sintayong bisa menerapkan strategi dengan baik dan kita tidak kebobolan, tidak kalah. Ini sudah menggambarkan bahwa Sintayong saat ini sudah salah satu pelatih yang bisa dibilang ideal buat Indonesia saat ini. Karena lawan yang dihadapi memang tim elit. Kenapa? Karena sejauh ditangani oleh Sintayong, Indonesia di GBK baru 2 kali kalah. Kekalahan itu lawan tim elit. Pertama lawan Argentina, gitu kan. Yang kedua lawan juara Piala Asia 2007 ketika digelar Indonesia Irak. Hanya 2 tim itu yang bisa mengalahkan. Nah, sekarang datang nomor 1 Asia, Jepang, dan ini yang akan menjadi momentum buat tim nasional kita. Apakah kita mampu meladeni permainan dari Jepang? Karena kalau kita bisa tahan Jepang, ini akan menjadi modal bagus buat menghadapi partai-partai selanjutnya. Ditambah juga kalau kita lihat memang pelatih Haji Memoriasu ini pelatihnya Pak Haji soalnya Haji Memoriasu. Jadi sebenarnya sudah sangat akrab dengan Indonesia. Kalau Habis kita lawan Arab jadi Haji. betul, iya, dia itu adalah pelatih yang selalu memberikan respect. Saya melihat beberapa tim ketika dia levelnya di atas Indonesia, maka ketika datang ke Indonesia yang diberikan adalah pujian. Dan kita kadang terina bobo dengan pujian itu. Waktu Hati-hati. awal-awal undian Piala Dunia, Haji Mei mengatakan bahwa tim yang paling layak mendampingi Jepang ke Piala Dunia adalah Indonesia. Kita langsung terbuai supporter kita kan. Nah, sekarang disebut bahwa level sepak bola Indonesia sudah berkembang dan kita khawatir dengan permainan Indonesia. Nah, kita nih sudah merasa di atas langit nih untuk hati-hati, berhadapan itu bisa Jepang. jadi racun. Nah, itu dia. Pujian dari pelatih tim yang level atas itu sebenarnya racun buat kita. Sementara misalnya kalau Cina kemarin kan mereka mengatakan karena mereka merasa setara dengan Indonesia, mereka sewarnya beda. Mereka katakan pemain keturunan Indonesia KW ya. Seperti itu mereka katakan kan. Artinya itulah gaya yang berbeda antara tim yang ada di level atas dengan tim yang Tapi setara. kan kita sama-sama Asia kan, Tiongkok, Jepang, ya kan? Iya. Ya artinya kan ini kan menggambarkan bahwa sekarang berapa tim yang datang ke Indonesia, tim-tim hebat kayak Argentina, pelatihnya kan selalu memberikan pujian kepada Indonesia. Ya. Tim-tim yang levelnya di atas mentalnya memang berbeda antar tim se-Asia ini. bukan aspek mental, ya kan semua dimulai dari budaya. Ya kan beda budaya Jepang dengan budaya Indonesia. Budaya Jepang adalah budaya yang tidak pernah mau kalah kan gitu kan. Indonesia kan budaya gotong royong yang dipakai. Sampai-sampai kemudian kita meminta untuk Perdana Menteri Jepang untuk bisa mengalah kepada kita untuk budaya gotong royong itu. Itu kan menarik gitu kan. Iya kan? Nakal ya. Nah, artinya apa? Artinya yang harus kita ambil dari Jepang ini adalah bagaimana karakter mereka itu bisa sangat luar biasa dan dari situ maksud saya kita bisa ambil itu semua, kita tarik mundur dengan semangat mentalitas kita ketika kita berjuang memerdekakan bangsa ini, semangat mental tidak mau menyerah, semangat mental bahwa kita adalah bangsa yang setara di dunia dan itu yang harus masuk di di ruh para pemain masuk lapangan saat ini. Bagus itu, keren itu. Tapi dari video yang beredar di media sosial kan katanya ada satu strategi ngalahin Jepang ya. Ya kan orang Jepang kan kalau kita hormat dia juga hormat kan. Nah, baru kita tendang bolanya. Bung Joy, kalau Jepang ini kan bukan timnas yang suka drama kan. Artinya nggak akan banyak acting di lapangan lah selain kita bertarung secara fair begitu ya. Ya, bagaimana mereka mau drama karena memang kan mereka sangat skillful, ya kan? Mereka adalah pemain-pemain yang besar di Eropa, menjadi star di Eropa dengan manner yang menurut saya ya manner Eropa kelas 1 gitu loh. Kalau nggak usah Wataru Endo lah gitu ya yang main di klub paling top sekarang di Inggris gitu kan. Yang lain itu kan juga memain seperti Ogawa yang main di Nijmegen itu kan menurut saya juga dia cadangan lebih karena yang lainnya Ueda
misalnya lebih moncer ya kan, tapi Ogawa bukan tidak moncer gitu loh. Jadi ketika dia bermain di Nijmegen juga menurut saya dia yang kelas 1. Jadi kalau Anda bicara apakah pemain Jepang akan melakukan drama, enggak lah. Yang mereka memang betul-betul pemain dengan skillful yang sangat skillful, yang betul-betul mereka di budaya Jepang itu kalau mereka korupsi aja bunuh diri kok, gitu ya, harakiri gitu loh. Jadi mereka memang pride-nya betul-betul tinggi untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang unggul gitu ya di semua bidang. Bukan saja menguasai perdagangan kan, mereka juga menguasai semuanya. Dan ini sekarang yang akan dikejar oleh Cina sebetulnya. Dan Indonesia wajib waspada. Tapi dalam konteks Jepang, kan hampir semua bangsa di Asia ini ingin mengejar Jepang. Terutama kalau kita bicara Korea misalnya. Nah ini Jepang ini agak sulit ditandingi kalau lawan bangsa-bangsa di Asia. Jadi harusnya sih dia menunjukkan tidak ada drama, tidak ada guling-guling lah. Pasti di lapangan itu mereka akan mati-matian menunjukkan kehebatan mereka. Kalau drama mah drama